God is calling us to a higher purpose, a greater mission, a significant life. How will we respond? Will we wait? Will we hesitate? Will we step up to the challenge? The time is now. We must act. We must connect with God and be ready to make disciples. The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. The next person is us. We have the power to make a difference. We have the ability to impact someone's life. Will we answer the call? Will we be the one who make a change? Shalom teman-teman semua. Senang sekali bisa berada di rumah Tuhan hari ini. Anda diberkati dengan Liva Ministry dari Tulus tadi. Ya. Apa the key not far ya? Apa key yang kecil bisa membuka pintu yang besar ya teman-teman. The key yang kecil bisa memberi jalan keluar yang besar buat kita yang percaya. Saya bersyukur juga. Minggu lalu saya amazed gitu ya, begitu mungkin dari teman-teman yang mengisi form volunteer form, ya saya kaget juga lumayan banyak responsnya dan bersyukur untuk sekalian yang berjalan. Dan hari ini saya di timer nih, ada timekeeper coba warnanya coba jangan lihat ya. Jadi saya udah nggak bisa main-main nih, udah di timer sama dia. Oke, sekarang baru mulai ya, baru mulai sekarang, bukan nanti. Hari ini kan kita nggak ada akhir kan, jadi saya boleh lapangan dikit dong. Boleh, Amin? Enggak ada yang setuju. Oke, nggak apa. Oke, mari kita baca ayat utamanya dahulu. Kita masuk ke seri yang baru bernama The Next Person. Saya juga lagi membacanya gitu ya. Ini apa sih The Next Person? Apa sih The Next Person? Lalu ceritanya begini, kita IJF Headquarter bakal mengingatkan kita kembali kepada mission of IJF, yaitu connect with God and make disciples. Ya. Connect with God and make disciples. So, jadi the next person adalah orang selanjutnya yang mana yang akan di-disciple, yang akan di-empower, yang akan dibimbing, yang akan dibawa berjalan bersama-sama sehingga pada satu hari nanti dia akan mengakui bahwa dia bukan hanya sekedar anak Tuhan, Kristen, tapi juga mau menjadi murid. Ada yang mau menjadi muridnya hari ini teman-teman? Yes? Ada yang mau jadi muridnya? Ya, nggak ada yang mau nih ya? Mau, ya dong. Oke, nah ini ayat utamanya. Jadi hari ini kita bakal bicara banyak tentang habis ini ya. Matius 28, 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ya Tuhan, aku perlu bantuanmu. Roh Kudus juga sangat perlu bantuanmu sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dengan lebih dalam lagi dan bisa begitu sederhana dan kami bisa aplikasikan dalam hidup kami sehingga at the end of the day Tuhan, aku berdoa agar kami tidak sama lagi dan pimpin, dan juga kami percaya semua hormat dan pujian untuk Engkau saja. Bantu kami dan bantu aku juga yang kau menyampaikannya. In Jesus name we pray. Amin. Jadi hari ini judulnya Who is the next person? Who is the next person? Siapa the next person yang
akan kita empower, yang akan menjadi muridnya Yesus. Oke? Nah, sebelumnya kita ada, saya mau karena ayat ini ya, sedikit introduction. Nah, Yesus kirim invites, teman-teman. Yesus kirim invites dan untuk suatu meeting. Meetingnya di mana? Meetingnya di atas bukit. Nah, dari ayat di atas tadi di belakang apa? 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ada tempat meeting yang telah ditunjukkan Yesus buat berapa? Buat 11 muridnya, betul? Nah, lalu meeting ini kita menyadari bahwa bukan hanya kepada 11 orang ini doang. Setuju? Karena kalau hanya pada 11 orang ini, mereka ini sudah long gone, ya sudah passed away atau meninggal. Okay? Tetapi kalau kita baca beberapa Gospels dari ayat ini dan juga sampai even di buku Korintus ditulis bahwa meeting ini ada 3 group of people yang di-invite, teman-teman. Ya. Yang pertama apa tulisannya? My disciples, ya, ada 11. Ya, jadi Yesus kirim outlook invites kepada 3 group of people ini. Yang pertama apa? My disciples, murid-murid yang pertama. Lalu yang kedua siapa? Ada 500 orang yang naik ke bukit, yang di-invite juga bersama Yesus karena Yesus mau bikin announcement ini. Nah, lalu kalau cuma hanya mereka, mungkin kita nggak relevan ya, teman-teman. Nah, tapi kalau tadi kita baca bahwa kita buka sama-sama ya, Matius 28 ayat berapa tadi? 16 ya. Matius 28 buka aja di depan kita. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Oke. Lalu di akhir ayat 20 tadi dikatakan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saat ini Yesus sudah datang belum? Halo? Belum. Oke. Jadi ini pesan buat kepada kita semua. Jadi bukan hanya kepada 11 disciples-nya, bukan hanya kepada 500 orang, tapi kita tahu bahwa bukan hanya mereka lagi, katanya ada kalau kita buka di Kisah Para Rasul ada 12 orang, tapi panjang ceritanya, nanti itu nggak relevan nanti. Nah, dan juga kita, oke? Dan kita juga diundang di dalam meeting ini, di mana Yesus akan membagikan apa? The Great Commission. Katakan sama-sama, The Great Commission. Nah, ini baru yang pertama saya. Nah, berhubung Yesus invite kita juga, maka nggak ada salahnya toh untuk kita mengetahui ini meeting tentang apa. Benar? Berhubung kita sama-sama diundang, maka mari kita cari tahu meeting ini tentang apa. Setuju? Nah, ayat 17 kita mulai ya. Jadi hari ini cuma dari 4-5 ayat tadi kita mau gali sedikit dalam, sehingga kita bisa melihat ada pesan-pesan yang tersembunyi mungkin. Nah, ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang apa? Beberapa orang ragu-ragu. Beberapa orang ini punya pertanyaan. Beberapa orang ini punya hal-hal yang dipertanyakan. Dan dia ragu-ragu. Mungkin tentang Yesus. Mungkin tentang bagaimana penderitaannya di kayu salib beberapa hari sebelumnya. Oke? Mungkin apa yang dia lihat selama 3 hari jeda tersebut. Mungkin banyak dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, walaupun dengan keraguan, mereka masih ikut ke meeting tersebut. Betul teman-teman? Hampir sama dengan kita, betul ya? Hari ini mungkin kita punya pertanyaan dalam hidup. Kenapa begini? Kok jodoh saya belum datang? Kok financial saya demikian? Apa panggilan saya? Dan lain-lain sebagainya. Apa yang terjadi dengan dunia saat ini? Dan segala macamnya. Akan tetapi,
walaupun dengan ada pertanyaan, Anda masih betul? Halo? Anda masih hadir. Walaupun dengan segala pertanyaan tentang current issues, tapi Anda masih datang. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang ragu-ragu. Nah, setelah worship selesai, orang semua datang. Setelah worship selesai, setelah doa buka selesai, mungkin ada pengumuman. Akhirnya Yesus naik ke podium. Yesus naik ke podium dan dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Ayat selanjutnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau kita lihat terjemahan yang lainnya, yang dikatakan all authority, segala otoritas diberikan kepada Yesus di surga dan di bumi. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya, kata kuasa tadi bisa disalahartikan, bisa diartikan bahwa dengan kata yang namanya dinamin, bahasa Greknya. Apa artinya dinamin atau dunamis? Dinamit dari kata ini katanya, dynamit. Nah, dynamit berarti apa? Adalah kuasa atau power. Nah, tapi yang diberikan sama Yesus pada apa? Yang dikaruniakan pada Yesus pada hari itu adalah apa, teman-teman? Bukan dynamit, tapi exousia katanya. Exousia, yaitu apa? Otoritas untuk menggunakan power tersebut. Otoritas untuk menggunakan kuasa. Oke? Jadi kalau kita mungkin ada suka nonton rugby. Ada suka nonton rugby? Ada yang banyak suka nonton rugby. Kalau dalam rugby games, pemain-pemainnya lebih muda, lebih cepat, lebih kuat, betul? Halo? Atau saya fotonya kan? Oh, enggak ada. Pemain-pemainnya lebih cepat, lebih muda, dan lebih kuat. Benar, teman-teman? Akan tetapi wasitnya lebih tua, lebih lambat, dan lebih gendut. Ya? Halo? Nah, pemainnya bisa tabrak orang, bisa sikut sana, bisa sikut sini, bisa lari secepatnya, dia bisa tackle orang sampai jatuh gitu ya. Dan pemainnya bisa put you down, tapi wasitnya bisa bisa put you out. Betul? Teman-teman, pemainnya punya dunamis atau dynamon. Apa tadi? Sailor Moon kali ya, saya bilang sering bukan ya? Dynamit. Pemainnya punya dynamit, akan tetapi wasitnya punya exousia. Yesus katakan, segala exousia, setelah otoritas untuk pakai kuasa diberikan kepadanya. Dan dunia ini punya dynamit, tetapi Yesus punya exousia. Nah, kalau dengan kita paham arti ini, teman-teman, kita jadi semakin pede, betul? Halo? Karena nanti dikatakan bahwa Yesus senantiasa bersama dengan kita sampai akhir jalan. Apakah Anda merasakan ada confidence dengan cerita ini? Nah, dunia punya dynamit, tetapi Yesus punya exousia. Dengan kita sama-sama paham arti ini, maka kalau maka dia keluarkan apa? The Great Commission atau perintah. Matius yang satu-satunya catat bahwa ada perintah bahwa menjadikan semua bangsa muridku. Teman-teman,
Ini adalah perintah, bukan permohonan atau rekomendasi atau saran, tetapi ini adalah command untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid. Jadi tujuannya hari ini adalah bukan hanya kita mengubahkan cara orang berpikir, atau hari ini ada beberapa dari kita akan membuat deklarasi bahwa mau meninggalkan cara hidupnya yang lama, mau menjadi bagian sesuatu yang baru, akan tetapi mau juga dijadikan muridnya, dijadikan disciple. Nah, ini baru setengahnya. Maka kembali ke pertanyaan saya, apa sih disciple of Jesus? Semua sudah, semua mau menjadi disciple-nya of Jesus, betul? Apakah Anda cukup puas dengan menjadi Christian? Nah, Christian udah level berapa? Cukup. Tapi the next level mau menjadi muridnya Yesus. Apa sih disciple of Jesus, teman-teman? Halo? Jawabannya adalah seseorang yang secara konsisten beroperasi, berpikir, berkehendak, bergerak, bertindak di bawah perintahnya Yesus Kristus sepanjang hidupnya. Jadi kalau seandainya, jadi bukan hanya di hari Minggu kita menjadi muridnya Yesus, Senin jadi muridnya siapa ya, saya nggak tahu ya. Halo? Bukan cuma hanya hari Minggu jadi murid Yesus, tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu juga adalah muridnya Yesus. Karena secara konsisten bekerja, beroperasi under the rule of Jesus. Setuju sama? Nangkep? Nah, masih mau jadi murid Yesus? Masih, gitu dong, oke? Nah, jadi bukan hanya orang-orang yang sudah terima dan percaya Yesus saja dan ke surga, tetapi juga adalah mereka yang bersedia untuk didikte oleh surga, bukan oleh pendeta ya, bukan oleh gereja, tapi oleh surga untuk beroperasi di bumi. Nah, dan setiap keputusan yang kita ambil, kita melihat peraturan-peraturan yang Yesus tulis, betul? Perintah-perintah yang Yesus sampaikan buat kita. Seperti masih tadi, tidak selalu diuji, betul? Menjadi disciple Yesus, menjadi murid Yesus. Kalau kita consistent operate under the rule of Jesus, apakah kita selalu dipuji, teman-teman? Kalau di kantor, kamu bohong aja. Walaupun kamu dapat pujian mungkin dari bos. Halo? Tapi kita nggak dibilang consistently operates under the rule of Jesus. Nah, masalah hari ini adalah kita tidak hanya banyak Christians, akan tetapi kita tidak punya banyak murid-muridnya Yesus. Kita bisa banyak orang yang pergi ke gereja, tapi tidak cukup orang yang membuat keputusan di bawah peraturan-peraturan Yesus secara konsisten. Oke? Nah, udah selesai nih. Saya ketemu janji lama-lama ya. Ada tiga bagian untuk menjadi muridnya Yesus ya. Ada 3 participle katanya. Ada 3 hal yang harus dilakukan kalau menjadi murid Yesus. Oke? Tugas kita ada 3 hal untuk menjadikan, yang 3 bagian dalam proses untuk menjadikan muridnya. Oke? Yang pertama dikatakan apa? Karena itu pergilah. Go bahasa Inggrisnya, atau
kalau saya cek terjemahannya bahasa lainnya, go means go. Tidak ada lagi artinya yang lain selain pergi. Pergilah artinya apa? Anda tidak tinggal. Matius 10:10 katakan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dan pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Pergilah dan beritakanlah bahwa apakah kita umbar-umbarkan atau menjadi declare, mengumbar-umbar Yesus di dalam keseharian kita. Maksud saya adalah apakah kita confess, kita punya belief, bukan takut atau malu gitu teman-teman. Nah, atau kita menjadi secret agent Christian atau a spiritual CIA representative gitu ya. Tapi nggak berani declare bahwa kita adalah punya asosiasi dengannya. Okay? Nah, kalau dalam satu, tadi saya bilang tentang rugby games gitu ya. Rugby games ada yang namanya huddle. Betul? Ada tahu huddle? Kalau saya sama headquarters ada setiap 3 bulan sekali ada yang namanya huddle. Huddle itu apa? Meeting gitu ya. Bukan itu doang, rembukan bagaimana jalan keluar, bagaimana progres, bagaimana taktik, bagaimana dengan apa yang terbaik gitu ya. Dan semua setuju, betul? Semua setuju dengan satu common goal. Semua setuju dengan karena dalam satu grup, betul? Tetapi konflik dengan pemain lawan ada pada saat huddle atau pada saat sesudah huddle. Sesudah huddle, betul? Nah, hari ini teman-teman, kita nih masih boleh dikatakan lagi huddle nih teman-teman. Semua punya common goal, common belief, common agreement, dan semua aman-aman dan damai-damai di sini, betul? Halo ya, walaupun kadang-kadang ya, kita semua dalam satu common agreement, satu common belief bahwa Jesus adalah kita punya Lord and Savior. Akan tetapi orang yang nonton rugby, dia nggak mau nonton rugby cuma pas di huddle itu. Halo, yang orang yang nonton rugby, dia mau nonton bagaimana huddle tersebut menghasilkan touchdown atau apa sih namanya? Try atau runs. Oke? Nah, sama juga dengan kita teman-teman. Pada saat kita berkumpul bersama hari ini, bersama dengan orang-orang yang percaya, kita bukan dalam teritori yang difficult, betul? Dalam teritori yang comfort, yang damai, tapi pada saat kita keluar sana, pada saat kita pergilah, nah di sanalah di mana ada teritori musuh. Dan di mana Kristen berkumpul, di mana dunia tidak terima Yesus dan tidak kenal Yesus, kita represent Yesus menjadi muridnya. Jadi bagian pertama apa? Kita harus go. Itu saya dulu pertama kali percaya bahwa go harus pergi ke pedalaman. Halo? Ya nggak salah juga sih teman-teman kalau ada yang mau volunteer. Oke? Tapi jangan merasa kita, aku harus pergi ke pelosok dunia dulu baru fulfill kata-kata pergilah ini. Pada saat kita keluar dari huddle ini teman-teman, kita akan dihadapi dengan tantangan. Yang pertama apa tadi? Saya ada fotonya tadi ya, ada harus. Yang kedua, baptislah. Nah, hari ini kita ada baptisan ya. Dan mungkin cuma sedikit aja, cepat aja saya ngomong, baptislah. Baptislah. Dan dikatakan apa? Di dalam nama Bapa
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name, satu nama. Harusnya in the name semua, tapi dalam satu nama. Apa namanya? Jamak ya. Satu kata jamak. Karena Holy Trinity. Jadi hari ini bukan hanya kita menjadi basah kuyup, tapi baptislah mereka dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, zaman aslinya dari kata apa? Mana tahu yang mau dibaptis hari ini aslinya dari kata apa, teman-teman? Dari mana? Mana nih yang mau dibaptis hari ini? Baptizo, ya lulus. Tepuk tangan yang meriah. Berarti ada yang dengar ya. Good. Baptizo. Baptizo dari zaman dahulu digunakan, kata ini digunakan oleh apa, teman-teman? Oleh dye maker atau pembuat warna. Jadi kalau Anda mau pakai baju warna apa nih, warna biru gitu ya, warna biru, Anda beli bajunya, Anda bawa ke dye maker. Dye maker bukan pembuat kematian ya, teman-teman. Apa? Dye ya, DYE ya, bukan DIE, DYE, oke, DYE, pembuat warna. Lalu baju tersebut dari satu warna aslinya didip ke dalam apa? Ke dalam pewarna tersebut, dan begitu dikeluarkan menjadi warna apa? Jadi warna yang kita kehendaki. Berbeda dari warna aslinya. Apakah bisa kembali menjadi warna aslinya, teman-teman? Ya. Oke. Dan hari ini saya mau katakan bahwa teman-teman yang dibaptis hari ini, kalau kita masih ingat bahwa dia ada fotonya ya, pada saat kita didai, dicemplung, kita keluar dengan warna yang berbeda, betul? Nah, Roma 6 ayat 4 nanti menjadi apa? Ayat yang penting buat teman-teman yang di sini yang mau mengalami baptisan air ini atau deklarasi baptis ini adalah ayat segini ya. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Oke. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bertekun dalam dosa apa artinya? Consistently, tadi under the rule of Jesus, tapi ini consistently under the sin. Boleh nggak, teman-teman? Supaya makin bertambah kasih karunia itu. Jawabannya apa? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, dan bagaimana kita masih dapat hidup dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dan demikian juga kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya kita jadi sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, mendapat apa tadi apa? Mendapat warna yang baru. Oke. Semoga Anda mengerti betul ya dari baptisan ini. Nah, setelah kita mengalami baptisan, segala-galanya yang lain, entah dari kelas kita, dari ras kita, dari kita punya background kita punya history kita punya apa budaya kita, hidup kita sebelumnya menjadi secondary, karena setelah itu kita di-identify sesuai dengan kita punya iman kita. Amin. Karena sekarang identitasmu ditunjukkan oleh iman. Oke, yang pertama apa? Pergilah. Yang kedua juga adalah baptislah. Dan yang ketiga terakhir, ajarlah. Betul? Ajarlah. Dan ajarlah mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa? Yesus mengatakan ajarlah. Ajarkan apa, teman-teman? Matematika, biologi kan?
atau apologetika atau ajakan teologi kan, bahasa Ibrani kan, bahasa Hebrew kan, ajakan apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Okay? To observe all things that I have commanded you. Or to observe all things that I have commanded you. Observe di bahasa Indonesia itu ditulis dari terjemahan aslinya melakukan. Tahu kan teman-teman bahwa informasi tanpa aksi will keep us dari yang namanya transformasi. Nah teman-teman, setiap informasi yang kita dapat di setiap hari Minggu dari 5 minutes pada saat kita baca renungan, itu adalah informasi-informasi yang tepat ya teman-teman. Halo, firman Tuhan adalah firman yang tepat, betul? Akan tetapi tanpa kita melakukan action, hampir tidak mungkin kita mengalami yang namanya transformasi dalam hidup. Oke? Ada contohnya begini ya. Seandainya Anda mau operasi jantung, oke? Ada pernah operasi jantung di sini? Saya harap belum ya, karena saya pernah lihat papa saya operasi jantung. Oke? It's a life and death situation. Oke? Saya masih ingat waktu sebelum papa saya dioperasi, satu hari sebelumnya di brief sama dokternya. Oke? Di brief secara detail. Anda nanti akan di anestesi, lalu di black, di form bukan dengan di black dulu dikelilingi dulu sanitize. Habis itu dipotong, habis itu dikeluarin, nanti jantungnya akan dibawa keluar. Oke. Nah, lalu ada satu orang ini, akhirnya dokternya bertanya, apakah kamu ada pertanyaan? Apakah kamu ada pertanyaan? Ini besok akan dioperasi. Lalu pertanyaan si pasien ini simple, teman-teman. Berapa kali kamu telah melakukan operasi ini? Berapa kali kamu sudah melakukan prosedur ini? Lalu dengan confidence, dokter ini mengatakan, kamu adalah yang pertama kali. Kalau saya sih nggak mau dioperasi teman-teman, tapi dokter ini reply, saya lulusan yang paling nomor 1, yang paling the best cum laude. Aku hafal buku medical dari awal sampai terakhir, lebih hafal itu daripada Alkitab. Oke? Tapi saya baru operasi satu kali. Apakah Anda mau, teman-teman? Halo? Lalu let's say dia udah operasi 5 kali. Oke? Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah apa yang terjadi dengan 5 orang tersebut? Halo? Apa yang telah terjadi dengan 5 orang tersebut? Contohnya 5 orang tersebut tidak survive sudah operasi. Saya juga nggak mau sih teman-teman. Halo? Jadi maksud saya dari cerita saya ini adalah bagaimana kita pernah mengalami informasi yang telah kita terima dari saat kita membaca firman Tuhan. Oke? Apakah kita cuma hanya menerima informasi, pintar menghafal, tahu semua firman Tuhan dari awal sampai akhir, oke? Tanpa melakukan action, tanpa melakukan application, sehingga kita tidak mengalami yang namanya transformasi. Oke, demikian hari ini yang firman yang sangat simpel. Saya berharap teman-teman hari ini bukan hanya menjadi the Christians. Tahu ya, ada Christians itu ada Wellingtonians,
ada apa sih namanya Canterburyans ya, artinya apa, orang yang tinggal di Canterbury. Tapi kalau Christians apa someone yang belong to Christ. Oke? Bukan hanya sekedar menjadi Christians teman-teman, tapi kita mau menjadi muridnya Yesus. Oke, saya berharap teman-teman mau secara konsisten operates under the rule of Jesus Christ dan mau menjadi muridnya di Dia. Oke, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Yesus buat hari ini. Kami bersyukur buat kami telah mengalami lahir baru beberapa dalam hidup kami, dalam periode hidup kami sebelumnya. Tapi kami mau berdoa Bapak buat di bulan Mei ini, kami bukan hanya sekedar menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan, yang mendapat garansi akan menerima hidup yang kekal, pasti masuk surga. Tapi kita juga mau ya Tuhan, dalam waktu yang kami yang terbatas ini, kami mau hidup menjadi murid. Bagaimana Bapak? Kami bersyukur buat hari ini kami mau belajar untuk secara konsisten hidup sesuai dengan your guidance ya Tuhan. What would Jesus do? Apa yang akan, segala keputusan yang kami akan lakukan sesuai dengan kehendak dan maunya Engkau. Saat ini Bapak, kalau kami adalah student, aku berdoa Bapak agar students di sini juga dalam bertindak, dalam memberi keputusan, dan pada saat mereka berkata-kata, mereka menyadari I'm the Son of God. I have a new identity in Jesus Christ, dan kami membuat keputusan yang jujur, yang tulus, yang sungguh-sungguh dan tidak curang. Dan kalau kami adalah mungkin pekerja di tempat satu kerja, kami membuat keputusan juga yang berbeda pada saat kami menyadari bahwa kami adalah murid-murid Yesus. Terima kasih Bapak, dan juga berdoa Bapak untuk hari ini teman-teman kami akan menerima baptisme hari ini Bapak, agar mereka juga secara tekun meninggalkan secara konsisten meninggalkan kehidupan dosa yang lalu. Dan kami berdoa juga untuk mereka untuk sungguh-sungguh menerima baptisan ini, dan Engkau juga sungguh-sungguh telah memberikan hidup yang baru. Terima kasih Bapak, mengajar kami, pimpin kami dalam keseharian kami. In Jesus' name.